Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat karib sahib di mana saja berada. Ini Abah Juber sedang merenung di dalam saung sendirian. Merenung mengenai bagaimana cara kita masuk surga. Karena setiap orang ingin masuk surga. Tapi kalau kita bercermin kepada keterangan-keterangan yang sudah Allah ajarkan dan Nabi Muhammad mengajarkan kita, ternyata masuk surga penuh persyaratan. Bukan masuk polisi saja kita memenuhi syarat. Masuk polisi pun harus ada persyaratannya. Di antaranya tingginya harus cukup, sehatannya juga harus cukup, warga negaranya juga harus negara Indonesia, dan lain sebagainya. Termasuk pekerjaan-pekerjaan kita melamar penuh persyaratan. Dan di sini pun ternyata kita kalau ingin masuk surga pun ada persyaratannya. Mau tahu, walaupun sudah tahu, kita saling mengingatkan. Supaya kita bisa hidup damai. Supaya kita bisa hidup tetap ada jalan Allah, istiqomah dalam beribadah. Menggapai ridho Allah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, 4 macam syarat masuk surga. 4 macam. Satu saja tidak ada, maka gagal kita ke surga. Tapi kalau kita 4 persyaratan cukup, insya Allah masuk surga. Mau tahu, walaupun sudah tahu, saling mengingatkan. Supaya kita hidup benar-benar istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini Abah Juber sedang sedang ngepen kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Affan, Utsman bin Affan. Ini udang Utsman bin Affan tidak sebiasanya seperti ini. Jadi 4 macam syarat masuk surga itu, yang pertama dan yang kedua tercantum dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat berapa ya, lupa lagi, 25, yang berbunyi, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahumul jannah. Masya Allah. Kata Allah, wa basyir, sampaikan olehmu Muhammad. Kepada siapa ya Allah? Sampaikan. Amanu, kepada orang yang beriman. Kepada siapa lagi ya Allah? Wa amilus solihati, dan sampaikan, beri kabar gembira kepada orang beriman dan yang beramal soleh. Annalahumul jannah, mereka akan aku masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata syarat masuk surga diantaranya dari surat Al-Baqarah ayat 25 ada 2. Yang pertama iman, dan kedua amal soleh. Masya Allah. Makanya kita harus meningkatkan amal soleh kita. Masya Allah. Amanu, iman. Dengan iman orang bisa masuk surga. Meskipun ada orang beriman, hanya beriman saja, tapi tidak beramal soleh, dia masuk surga. Supaya membuktikan, ketika Nabi Muhammad SAW berjalan satu kampung, beliau mau masuk masjid, mau mengambil air wudhu salat Zuhur, airnya tidak ada sumur sangat dalam. Ada orang Yahudi pemuda. Kata pemuda orang Yahudi, ya Muhammad, kau mau ambil air? Iya, pemuda. Kata pemuda orang Yahudi, biarkan sajalah, saya yang akan mengambil airnya. Saya ditimbain oleh pemuda orang Yahudi, kepada Nabi Muhammad menolong. Begitu satu waktu pemuda itu sakit keras, mau mengakhiri ajalnya. Ditengoklah oleh Muhammad. Dituntun dengan syahadat Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadatlah wahai pemuda, selamatkanlah dirimu. Pemuda itu tidak langsung membaca syahadat, tapi dia nengok ke kanan melihat ibunya, nengok ke kiri melihat bapaknya. Dia takut diomeli oleh orang tuanya. Kata orang tuanya, ya pemuda anakku yang tersayang, silahkan kalau memang suka mengikuti Nabi Muhammad. Lalu pemuda itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal dia tidak beramal soleh, hanya segelintir beramal soleh. Di waktu dia beragama Yahudi menolong Nabi Muhammad, tidak beramal soleh, tapi ada iman kepada Allah dan Nabi Muhammad, masuklah surga. Ya, yang pertama iman, yang penting iman dulu masuk surga. Yang kedua amal soleh. Amal soleh itu
yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar. Makanya selagi kita sehat, gitu yuk kita gunakan. Kita manfaatkan. Masya Allah. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan ibadah kepada Allah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Gunakan Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul qarar. Wabtaghi, gunakan kata Allah. Kesempatanmu, kesehatanmu, Masya Allah. Hartamu, jadikan alat untuk ibadah, gunakan. Kesehatanmu, jadikan harta untuk ibadah, gunakan. Ilmumu, jadikan alat untuk ibadah, gunakan. Jabatanmu, jadikan alat untuk ibadah, gunakan olehmu. Wabtaghi fima ataqallahu darul qarar. Al-Qasas 77. Subhanallah. Singkat saja, jangan diperpanjang, buat Rajab nanti. Yang ketiga, yang tadi amanu, iman, dan amal soleh. Yang ketiga adalah dihampura dosa. Masya Allah. Syarat masuk surga pertama iman, kemudian amal soleh, ketiga adalah diampuni dosa. Makanya selagi kita hidup, yuk kita kejar pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Tuh, kata Allah, bersegeralah kalian semua mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ayo mumpung orang sehat, ibadahna masing kuat. Mumpung orang sehat, ngajina jangan kelewat. Sing ingat kalau sudah gering, ngeringkuk berangjeng puting. Arek sholat nggak kuat, ibadah banyak kelewat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Begitu saudaraku. Al-Qasas 77. Wabtaghi fi ma'ataqallahu darul qarar. Itulah harus kita gunakan. Jabatan, ilmu, kesehatan, semua. Pangkat, jabatan, ilmu, harta juga harus dijadikan alat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat adalah syafaat. Syarat masuk surga yang pertama iman, amal soleh, hampura dosa, syafaat. Ada sahabat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah orang yang akan masuk surga syaratnya. Masya Allah, insya Allah. Kalau udah dapat syafaat, lihat Qurtubi halaman berapa ya? 5 Qurtubi 58, lupa lagi. Wa amma sararuhum bayadkhulul jannah bisyafaatihi. Oh, Masya Allah. Qurtubi ayat apa ya? Lupa lagi, 58 atau 8. Itulah persyaratan juga. Apabila kalian cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, melaksanakan sholat sunat-sunatnya, melaksanakan membaca sholawat-sholawatnya, insya Allah akan disepati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kanjeng Muhammad, masuklah surga. Makanya kita bangga jadi umat Nabi Muhammad, meskipun kita belum pernah bertemu Nabi, kita belum pernah melihat Rasul, kita belum pernah bersama-sama dengan Rasul, kita sangat bahagia ketimbang orang-orang yang pernah ketemu dengan Nabi, gitu kan ya. Dalam syairan ada tuba liman arani, tuba liman arani wa amanabi, summa tuba liman yarani wa amanabi, tuba liman aron. Begitu kata Syairam. Bagja bertemu Nabi, bagja bersama Nabi. Orang-orang yang pernah bersama Nabi adalah para sahabatnya. Dia bagja. Tapi ada yang lebih bahagia daripada orang yang bertemu Nabi. Siapa dia? Meskipun dia tidak pernah bertemu Nabi, meskipun dia belum pernah melihat Rasul, meskipun dia belum pernah bersama-sama Nabi, tapi dia mahabbah kepada Nabi Muhammad. Dialah orang-orang iman, dia adalah orang Islam, umat-umat Nabi Muhammad yang sering mengaji, yang sering baca salawat, yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Di antara Maulid dan Rajab selalu memperingati, insya Allah bisa
syafaatihi, akan disyafaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling bangga orang yang belum bertemu Rasul. Saudara sekalian, itu saja dulu yang bisa Pak Jibir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.